Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya, dan nama saya yaitu Muhammad Rizal Abdul Farisah, Stambuk S1 A1 20.013, jurusan Teknik Sipil. Saya akan membahas materi tentang prasarana transportasi darat, yang mana ini adalah sebuah tugas MIT yang diberikan dosen. Terima kasih. Kita lanjut saja ke materinya, yaitu prasarana transportasi darat. 1. Jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel, yang mana semua itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, dan sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan. Selanjutnya, jalan itu sendiri umumnya dibagi beberapa bagian. 1. Jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas disebut juga dengan traveled way atau traveled way, adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan yang terdiri atas beberapa lajur lane kendaraan. Lagi kendaraan yaitu bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati satu rangkaian kendaraan dalam satu arah. Jumlah lajur kendaraan minimal untuk jalur dua arah adalah 2 lajur yang disebut jalan 2 lajur 2 arah. Jumlah lajur sangat tergantung pada volume lalu lintas yang akan memakai jalan tersebut dan tingkat pelayanan yang diharapkan. Selanjutnya, bahu jalan. Menurut Sukirman 1994, bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ruang untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok atau yang sekedar berhenti karena pengemudi ingin berorientasi mengenai jurusan yang akan ditempuh atau untuk beristirahat. B. Ruangan untuk menghindari diri saat darurat sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan. C. Memberikan kelegaan pada pengemudi dengan demikian dapat meningkatkan kebersihan jalan yang bersangkutan. D. Memberikan sokongan pada konstruksi pekerjaan jalan dari samping. E. Ruang pembantu pada waktu mengadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan untuk menempatkan alat-alat dan penimbunan bahan material. F. Ruangan untuk lintasan kendaraan-kendaraan patroli, ambulans yang sangat dibutuhkan pada kendaraan darurat seperti terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, yang ketiga, trotoar. Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan. Untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan, Direktur Bina Marga perlu tidaknya trotoar tergantung dari volume pedestrian yang lalu lintas pejalan kaki tersebut. Yang prasarana yang keempat, median. Menurut median adalah jalur yang terletak di tengah jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. Dan secara garis besar, median berfungsi sebagai menyediakan daerah netral yang cukup lebar di mana pengemudi masih dapat mengontrol kendaraannya yang pada saat terlihat. B. Menyediakan jarak yang cukup untuk mengurangi kesilauan terhadap lampu besar dari kendaraan berlawanan, menambah rasa kelegaan, kenyamanan, dan keindahan bagi para pengemudi. D. Mengamankan kebebasan samping dari masing-masing arah lalu lintas. Prasarana transportasi darat selanjutnya, saluran samping atau drainase jalan. Saluran samping berfungsi untuk mengalirkan air dari permukaan perkerasan jalan ataupun dari luar bagian jalan, yang bertujuan agar konstruksi jalan selalu berada dalam keadaan kering dan tidak terendam air.
Penyebab kerusakan konstruksi jalan raya langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh air yang erat hubungannya dengan hidrologi dan sistem drainase jalan. Yang ke prasarana yang keenam itu kerep adalah penunjang atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan yang terutama dimaksudkan untuk keperluan drainase, mencegah keluarnya kendaraan dari tepi perkerasan dan memberi ketegasan tepi perkerasan. Berdasarkan fungsi dari kerep, maka kerep dapat dibedakan di atas kerep peninggi atau montable car. Kerep yang direncanakan agar dapat didaki kendaraan biasanya terdapat di tempat parkir di jalan jalur lalu lintas. Kerep penghalang, barrier kerep adalah kerep yang direncanakan untuk menghalangi dan mencegah kendaraan meninggalkan jalur lalu lintas, terutama di median trotoar pada jalan tanpa pagar pengaman. Kerep berparit, gutter kerep adalah kerep yang direncanakan untuk membentuk sistem drainase perkerasan jalan. Kerep ini dianjurkan pada jalan yang memerlukan sistem drainase perkerasan lebih baik. Pada jalan lurus diletakkan di tepi luar dari perkerasan, sedangkan pada jalan tikungan diletakkan pada tepi dalam. Kerep penghalang berparit, barrier gutter kerep adalah kerep penghalang yang direncanakan untuk membentuk sistem drainase perkerasan jalan. Prasarana transportasi darat yang ke-7, pengaman tepi. Pengaman tepi bertujuan untuk memberikan ketegasan tepi pada jalan. Jika terjadi kecelakaan, dapat mencegah kendaraan tepi pada jalan. Badan jalan. Jika terjadi kecelakaan, dapat mencegah kendaraan keluar dari badan jalan. Umumnya dipergunakan di sepanjang jalan yang menyusuri jurang, pada tanah timbunan dengan tikungan yang tajam, pada tepi jalan dengan timbunan lebih besar dari 2,5 meter, dan pada jalan-jalan dengan kecepatan tinggi. Jadi pengaman tepi terbagi atas pengaman tepi dari besi yang di galvanized atau guardrail. Pagar pengaman dari besi dipergunakan jika bertujuan untuk melawan tumbukan impact dari kendaraan dan mengendalikan kendaraan ke arah dan dalam, sehingga kendaraan tepi bergerak dengan kecepatan makin kecil semakin pagar pengaman. Dengan adanya pagar pengaman diharapkan kendaraan tidak dapat dengan tiba-tiba berhenti dan terguling keluar badan jalan. Pengaman tepi dari beton. Pengaman tepi dari beton dianjurkan untuk dipergunakan pada jalan dengan kecepatan rencana 80-100 km per jam. Pengaman tepi dari timbunan tanah ini dianjurkan untuk digunakan untuk kecepatan rencana lebih kurang 80 km per jam. Selanjutnya, pengaman tepi dari batu kali. Tipe ini dikaitkan dengan keindahan estetika pada jalan dengan kecepatan rencana kurang dari 60 km per jam. Pengaman tepi dengan balok kayu. Tipe ini dipergunakan untuk kecepatan rencana di bawah 50 km per jam dan plat bayar parkir. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas menyebutkan 1. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf angka, kalimat, dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan arah, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Lampu terdiri dari daun rambu, tiang rambu, papan tambahan. Sedangkan dalam pasal 3 menyebut bahwa rambu lalu lintas terdiri dari 4 jenis, yaitu rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. 2. Ruang jalan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, keberadaan jalan dalam suatu ruang terdapat bagian-bagian ruang jalan, di mana meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawas jalan, dan bangunan. Ruang manfaat jalan atau rumah sendiri meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya, serta tinggi rumah bebas paling rendah 5 meter sebagaimana dijelaskan pada pasal 34. B. Ruang milik jalan atau remija meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan sebagaimana dijelaskan pada pasal 39 tentang jalan.
C. Ruang pengawasan jalan atau ruas saja diliputi ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan sebagaimana dijelaskan pada pasal 44. 3. Aspek legal terkait. Beberapa aspek terkait dengan peraturan yang mendukung keselamatan jalan dalam kegiatan inspeksi diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebut bahwa klasifikasi jalan umum didasarkan pada sistem, fungsi, status, dan kelas. Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan jaringan jalan, pada pasal 7 hingga pasal 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan umum dikelompokkan lebih lanjut seperti yang terdapat selanjutnya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan menjelaskan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan atau kendaraan dari gangguan, perbuatan melawan hukum dan atau rasa takut dalam berlalu lintas, dan sedangkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan lalu lintas, dan atau lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 206.1 menyebutkan pengawasan terhadap pelaksanaan program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi audit, inspeksi, dan pengamatan dan pemantauan. Sedangkan yang melaksanakan pada poin 1 dijelaskan pada poin 2 sampai 7 yang menjelaskan 2. Audit bidang keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Poin 3. Audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan. Poin 4. Inspeksi bidang keamanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan. Poin 6. Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan. Poin 7. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan atau penindakan hukum. Selanjutnya, pengelompokan status jalan dan lingkupan. Status jalan nasional diatur pada pasal 26 tentang jalan melingkupi jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional. Selanjutnya, status jalan provinsi yang diatur pada pasal 87 melingkupi jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten dan kota, jalan strategis provinsi, dan jalan khusus ibu kota Jakarta kecuali jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf B. Selanjutnya jalan kabupaten pasal 8
melingkupi jalan kolektor primer direktur masuk jalan nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf B dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan dengan desa dan antar desa. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf D dan jalan sekunder dalam kota dan jalan strategis kabupaten. Jalan kota pasal 49, jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota. Jalan desa pasal 30, jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf B. Jalan kawasan pedesaan dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman dalam desa. Keempat, inspeksi keselamatan jalan. Inspeksi keselamatan jalan merupakan pemeriksaan sistematis dari jalan atau segmen jalan untuk mengidentifikasi bahaya-bahaya, kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Bahaya-bahaya atau kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan ini dimaksud adalah potensi-potensi penyebab kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh penurunan efisiensi kondisi fisik jalan dan atau pelengkapnya, kesalahan dan penerapan bangunan pelengkapnya, serta penurunan kondisi lingkungan jalan dan sekitarnya. Sedangkan menurut Direktur Jenderal Bina Marga dari menyebutkan bahwa ide dasar inspeksi keselamatan jalan IKJ adalah pengendalian perioditas jaringan jalan terbangun terlepas dari jumlah kecelakaan yang telah terjadi pada ruas-ruas jalan pada jaringan jalan tersebut dengan tujuan untuk menemukan kelemahan-kelemahan yang terikat dengan keselamatan. Inspeksi keselamatan jalan digunakan untuk menunjang program keamanan dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lintas dan angkutan jalan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang menyinggung hati pemirsa atau penonton, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.